Langkah rila ilmiah siswi SMP Ibrahimi 3 Sukorejo dimulai pada malam sebelum keberangkatan. Para siswi dengan guru pendamping sowan dan pamit kepada Nyai Haja Nursari As'adiyah, istri pengasuh sekaligus bendahara Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukorejo. Rila ilmiah ini diselenggarakan sebagai sarana pendalaman ilmu dan eksplorasi wawasan, serta momentum sambung sanad keilmuan kepada pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukorejo, Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi, melalui sowan ke Pondok Pesantren Nurul Haramain Pujon Malang, dan destinasi kedua yakni wisata edukasi ke Jatim Park 1 Malang. Rila ilmiah ini diikuti oleh 100 siswi unggulan dari program IPA, IPS, dan Bahasa dengan didampingi oleh segenap guru pendamping. Pagi hari rombongan berkumpul di depan kantor pusat pesantren. Dengan 2 bis, terlebih dahulu mereka menuju makbaro pendiri dan pengasuh untuk membaca tahlil dan memohon doa restu. Pelepasan dilakukan langsung oleh Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Dr. Maskuri MPDI. SMP Jaya! Jaya! Istimewa! Perjalanan pun dimulai. Di tengah perjalanan, rombongan singgah di Masjid Al-Habsyi Nur Taufik, tepatnya di Banyuklugur, Kabupaten Situbondo, untuk sholat berjamaah dan istirahat sejenak. Setelah itu, perjalanan dilanjutkan sampai menjelang tengah malam. Pukul 1 dini hari, rombongan akhirnya tiba di Pondok Pesantren Nurul Haramain Pujon Malang. Meski lelah meniti tubuh, rasa bahagia terpancar di wajah para siswi, yang kemudian dipersilahkan untuk beristirahat agar siap mengikuti kegiatan keesokan harinya. Pagi hari diawali dengan ramah tamah. Para siswi juga diperkenalkan pada kitab-kitab karya Abi Ihya Ulumuddin. Kemudian mereka juga diajak berkeliling mengenal lingkungan pesantren, termasuk ruangan khusus untuk Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Bismillah. Kita turun ke lantai 2. Di lantai 2 ada masjid, terus masuk ke Villa Masya Allah. Di sana boleh foto, boleh lihat-lihat. Ada ruang tamu, ada dapur Abuya, ada kamar khusus Abuya, ada kamar pendereknya Abuya, ada ghurfa Masya Allah 3 paling belakang. Kalian boleh lihat. Dari kamar, dapur, perpustakaan khusus karya Abuya Sayyid Muhammad, hingga koleksi barang hadiah yang diberikan Abuya Sayyid Muhammad kepada Abi Ihya, semua diperlihatkan dan dijelaskan oleh Ustadz Abdullah Sahlan, pengurus Pondok Pesantren Nurul Haramain Pujon Malang. Ruang tamu ini sama Abi di setting full kaca semua supaya terkesan luas, dan juga karena view pemandangannya yang bagus. Ada Gunung Kawi depan ini kelihatan jelas. Sebelah kanan ada Gunung Kelut, cuma tertutup sama kabut. Sebelah kiri ada Gunung Panderman. Sebelah utara ada Gunung Arjuno, ada Gunung Welirang. Di sebelah barat ada Gunung Dorowati atau Putri Tidur. Nah, dia katakan Putri Tidur. Gunung Putri Tidur, nggak boleh dibangunin, bahaya. Gunung soalnya. Iya, dikelilingi sama Gunung Pujon ini. Suasana sejuk lingkungan pesantren yang dikelilingi pegunungan dan ruangan penuh kenangan guru dari Abi Ihya dan Kiai Azaim membuat para siswi merasakan khusyuk dan menyatu dalam aroma ketentraman. Ini dapur Abuya. Ada kulkas 2 pintu juga. Di dapur ini disediakan cermin berhadap-hadapan. Nah, ini termasuk favoritnya cewek-cewek emak-emak. Jadi yo masak, yo maca gitu ya. Yo maca sambil berdandan juga bisa gitu. Nah, ini kamar khusus pendereknya Abuya. Jadi Abi menyediakan kamar khusus untuk santri Abuya atau pendereknya Abuya. Dan kamar mandinya lipat sistemnya. Ini bisa 3 warna lampunya. Ini putih kuning, putih. Dibikin lipat karena untuk memaksimalkan tempat.
Kalau lipat seperti pesawat nggak memakan banyak, tinggal ditarik, sisanya didorong. Nah, ini ada penguncinya. Kita geser ke belakang. Nah, di belakang ada kurva Masya Allah 3. Sudah lihat apa namanya dipan yang bisa naik turun? Nah, ini SMP Putri yang bawah, yang lantai 3 Mahat Ali. Yang gedung hijau ini Pondok Putri, sampai ke belakang ada Tandon Merah. Nah, ini SMP Putra, gedung asrama SMP Putra. Ini kurva Masya Allah 3 khusus untuk tamu ABHIA. ABHIA punya 10 kamar untuk tamu. Dihormati dhaif. Jadi kalau tamunya mau istirahat, ini tinggal ditarik. Jadi minimalis ya. Bantalnya ada di sana, ini ada selimutnya. Termasuk yang sebelah itu juga bisa diturunkan. Jadi bangunan di Pujon ini semuanya nyambung. Ya, letternya letter U. Dari tempat istirahat antum semua, itu geser ke timur ada gedung Amna. Tiranya itu bisa dibuka tutup, itu ada remote-nya. Bisa dibuka tutup. Setelah dari sini ada taman, ada kolam-kolam itu. Itu hadiah dari Habib Ahmad Al-Habsyi. Habib Ahmad Al-Habsyi mengatakan, saya minal muhibbin ABHIA. Jadi kalau ke Malang, mesti son ke ABHIA. Ini termasuk hadiah dari beliau di Ka'bah. Nah, tulisan Ya Rahman Ya Rahim itu sulaman benang emas. Kalau yang tinggi biasa nyentuh, nah itu beda dengan benang biasa. Siang hari, para siswi mengikuti rangkaian acara soan kepada Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Haramain, Pujon, Malang. Niat awal kami dengan anak-anak yang pertama adalah sambung sanak dari Gurunda Kiai Haji Raden Ahmad Az-Zaid Ibrahimi kepada guru beliau di pondok pesantren ini. Mudah-mudahan kami semua mendapat keberkahan keluarga besar pondok pesantren Nurul Haramain Pujon, sehingga kami dapat meneladani seluruh apa yang sudah menjadi kebaikan-kebaikan dari beliau yang akan disampaikan juga kepada kami nanti, hikmah-hikmah baik kepada anak-anak sekalian. Mudah-mudahan mereka mendapat barokahnya dan bisa melaksanakan dengan baik saat kembali ke pesantren nanti. Dalam kesempatan ini, para siswi dan guru pendamping juga menerima ijazah doa khusus. Suasana senyum dan kehangatan silaturahmi demikian kental terasa, yang kemudian diakhiri dengan soan dan sesi foto bersama. Hanya perlu terus tambah lebih zidni ilmu. Tidak cukup ilmunya tinggi, tapi juga perlu rezeki yang lapang. Bahwa ini rezeki. Tidak cukup lapang rezekinya, juga berkah yang diberikan oleh Allah, perlu berkah. Tidak cukup lapang rezeki, berkah rezeki, tapi kalau nggak dicintai oleh audien, maka perlu minta dicintai oleh murid. Bayangkan guru nggak dicintai oleh murid, hebatnya dia ingin disukai oleh santri. Perlu minta sama Allah sebagai seorang pengajar justru kemudian dicintai oleh yang diajar Wajalni mahbuban bi ibadah wa aliyan kemudian punya wibawa. Di samping juga wadian dunia wal akhirah wa minal muqarrabin.
Itu dari Rasulullah SAW dibaca setelah sholat fardu. Coba mari bersama-sama ya, bersama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفئات يا قائما بلا زوال يا مبدعا بلا مثال ولك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. Dibaca setelah salat fardu. Setelah kunjungan di Nurul Haramain, rombongan melanjutkan perjalanan ke Jatim Park 1 Malang. Di sini, para siswi akan dibagi menjadi 2 kelompok sesuai minat, yakni IPA serta IPS Bahasa. Serta IPS Kunjungan pertama adalah Museum Tugu The Bagong Adventure yang diikuti oleh semua kelompok. Kelompok IPA kemudian melanjutkan eksplorasinya ke zona organ tubuh bersama pemandu yang membantu menjelaskan mulai dari proses kerja organ hingga gangguannya. Mereka juga mencoba berbagai permainan edukatif, melihat simulasi cara kerja tubuh, dan tak lupa mencatat hasil observasinya. Di Sains Stadium, para siswi kembali dipandu untuk mencoba berbagai eksperimen sains secara langsung. Berlanjut dengan kunjungan ke Taman Fisika untuk belajar melalui alat peraga seperti Tesla Coil, rangkaian listrik, dan wahana edukasi lainnya yang berkaitan dengan ilmu fisika. Sementara itu, kelompok IPS Bahasa melanjutkan observasinya ke Taman Sejarah dan Budaya, mempelajari miniatur candi bersejarah seperti Borobudur, Prambanan, dan Singosari. Mereka juga mengunjungi Indonesia Heritage Museum, melihat koleksi topeng, senjata tradisional, hingga diorama momentum sejarah bangsa dan kawasan Keraton Nusantara. Menjelajahi Jatim Park 1 Malang bersama mungkin akan menjadi momen tak terlupakan para siswi. Dengan belajar dan bermain bersama, mereka terus menambah ilmu dan eksplorasi dengan mengolah pikir sekaligus diskusi bersama. Malam hari tiba, rombongan bersiap kembali ke pesantren Sukorejo. Dalam perjalanan pulang, sebagian siswi terlihat lelah namun bahagia. Pukul 2 dini hari akhirnya rombongan Rihla Ilmiah tiba di halaman kantor pusat pesantren, membawa ilmu dan pengalaman baru. Rihla Ilmiah ini memberi kesempatan seluruh siswi dan guru untuk belajar langsung di lapangan, menyambung sanad guru dan menambah wawasan melalui pengalaman nyata yang menyambung, bersimpul dan membangun kekuatan batin serta aliran keberkahan yang terus mengalir dalam keselarasan.